Ke terakhir kemarin 34 ya, kemungkaran ya. Kita masuk ke 35. Baik, monggo dibuka silahkan. Ini hadis yang ke-35. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu la tahasadu. Ya ini ya. Janganlah kalian itu saling berhasad. Ya, saling membenci, mendengki. Wala tanajasu. Ya, janganlah kalian itu saling tajasu itu apa ya? Mokili, ya, pokil, gitu ya. Tahu pokil nggak? Licik. Ya, saling meliciki, saling licik, gitu ya. Jelas. Gitu. Jadi jangan itu. Kemudian wala tabaghadu, jangan kalian saling memarahi, ya. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling mentakdir. Takdir tahu nggak? Takdir itu Menyalahkan. ya, kayak nyalah bilang salah, mentakdir, dilarang mentakdir. Ya, ini hadisnya jelas. Wala tadabaru. Kemudian wala tabi ba'dukum ala bai'in ba'din. Janganlah menjual di atas penjual orang lain. Maksudnya ini, membeli di atas orang lain. Ini loh, nawar ya. Jadi misalnya nih, contohnya yang tadi ini. Saya kalau Mas Fatih lagi di jalan, oke Mas, tutup Mas. Mas Fatih kenyang, 1.000, nonton. Oh yo jono, kalau ini Mas Tommy langsung, beri aku nih, 1.000, nah itu nggak boleh. Sebelum saya dengan Mas Fatih ini selesai, termasuk dalam pernikahan. Jadi nih Mas Fatih ngelamar sama itu, iya nakoke, misalnya tunggu, nggak tahu. Bukan capek jadi. Makanya mungkin kan ngomong wajar. Kita kemarin mau bocah nama katanya mobil. Cenderung poligami aja. Kenapa ya? Tapi ya jujur aja. Tak saring ini. Nek mau ngarap poligami itu wajar. Pergone apa? Wong Arab kuwi nek nikah, kuwi mahare omah sak isine, sak pembantune, mobil sak supire. Mahare ngono. Ya ta? Lah awake dhewe mahare apa? Seperangkat alat sholat. Makanya neng TikTok kok gini ya. Seandainya datang ini bagi ibu ya. Ada seorang perempuan pengen nikah dengan suami sampean, gitu kan? Membawa uang 1 miliar yang jenengan, boleh enggak? Boleh enggak apa? Anak perempuan bawa 1 miliar yang jenengan, yang syaratnya aku tak nikah harus bojomu. Jadi bojo kedua oleh apa? Oh enggak boleh. Iya, sebenarnya ya jadi paksa mas. Ini sudah jadi paksa. Ya orang mau. Tunggu sadari kan? Ya gitu. Harus ngono ya mbak. Ini kalau kan yang ngomong lanang itu ngomong kok ora ning lakoni. Oke. Ini ana sing mari ya. Mani anes. Baik ya, nah itu kita dilarang. Kita sampai masalah dilepas. Gitu itu dilepas. Sampai ada jawaban. Jadi yo atau ora. Gitu. Yo atau ora. Ini memang dalam Islam itu kalau orang perempuan itu kan juga dilarang, sebenarnya bukan dilarang ya. Tidak disukai itu menolak. Secara verbal, mok. Bagi perempuan dilarang lagi, Mas dan Mbak, ternyata datang melamar itu mok itu enggak. Tapi dengan bahasa kiasan. Ya misalnya apa? Ditinggikan maharnya yang kira-kira itu tidak mampu. Aku belum Mas, nikah karo kowe ning syaratnya nikah dengan Allah, ijab dengan Amerika misalnya. Apa ijabnya yang depan Ka'bah misalnya gitu kan. Ya, ini kangelan ya kalau nggak bisa kan. Nah itu hal seperti itu. Makanya dia ada cerita itu kan, cerita antara Putri Majapahit dilamar oleh Raja Malaysia, Melayu. Dia nggak mau gitu kan, nggak mau. Syaratnya apa? Minta diberikan apa? 7 jantung nyamuk. Baik. Nah ini sini ya. Maka kita dilarang sampai itu
dilarang membeli di atas penjualan orang lain, penjualan orang lain. Nek sing nyang-nyangan sampai dia beli. Nek sing lamar-lamaran sampai dia itu selesai. Ya. Iki ana critane sambung jomi. Enek orang nikah. Orang kok dino ijab. Sing wedok iki batal iki. Wong tuwa status kesana. Ayo kok apa tuh ya lanjut tetangga. Itu. Ya. Kemudian lanjut. Kemudian wakunu ibadallahi ikhwana, maka jadilah kamu itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, yang bersaudara. Perhatikan ini. Hamba yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Sesungguhnya muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Ya. La yathlimuhu, maka jangan saling mendolimi, jangan mendoliminya. Wala yahduluhu, dan janganlah saling menghinakannya. Wala yakdzibuhu, dan jangan kamu itu mendustakannya. Ya. Wala yahtiruhu, dan jangan kamu itu merendahkannya. Kemudian apa? At-taqwaha huna, takwa itu di hati. Ya. Nah, kalian sekalian, orang itu nggak mampu mengamalkan ini semua. Ya, orang itu nggak mampu mengamalkan ini semua. Itu kalau di hatinya nggak ada kasih sayang. Betul. Ya. Kenapa orang itu mentakbir? Kenapa orang itu menghinakan? Kenapa orang memarahi? Kenapa orang itu mendustakan dan sebagainya itu? Itu karena nggak ada sayang di hatinya. Coba kita sayang, contoh anak kita ya. Kita sayang ke anak kita. Ya, sayang ke anak kita, anak si kecil lah, umur kalian ya 5 tahun, 6 tahun. Itu akhirnya di luar dia berantem dengan temennya. Ya. Kemudian dia melapor ke orang tuanya. Begini saya dinakali begini. Itu orang tua rata-rata langsung percaya ke laporan anak. Saking sayangnya. Iya enggak? Iya. Anak tuduh nyolong, misalnya ini ya, anak-anak SD, SMP. Anak itu nyolong, dulu di sekolah dia nyolong, pertanyaan Pak misalnya. Ditanya ibunya, nah ibu saya kamu jujur ya, kamu nyolong enggak? Enggak mas, saya enggak nyolong. Itu pasti dipercaya anaknya daripada orang tua. Betul? Karena saya. Maka mestinya kita sesama muslim juga seperti itu. Mendahulukan sayang dulu, bukan nuduh. Bukannya Allah jelek-jelekan dulu. Makanya apa? Adamnya itu salah menilai baik itu lebih baik daripada benar menilai buruk. Itu loh. Salah dan baiknya itu apa? Salah menilai baik. Itu. Karena apa? Kalau kita tahu keburukan orang itu berat. Ibarat kita memegang bangkai. Kita bawa bangkai itu kan minimal kita bau, lama-lama yang orang lewat itu bau. Maksudnya apa? Kita megang rahasia orang, aib orang, itu timur bangkai itu apa? Abote itu sesuai muncul, ya sampai keluar dari kita berdosa, itu menjelekkan nama kita juga. Gitu loh. Makanya kalau bisa stop mencari keburukan orang lain. Nak krungu dan segera dilupakan. Itu aja. Ya. Hari ini Masya Allah mau dibilang lupa biasa. Di medsos itu saling menjelekkan, saling itu aja. Itu kenapa? Itu saya yakin gak ada kasih sayang di hatinya. Kalau dia itu gak ada kasih sayang, tandanya apa kemarin? Tandanya iman amal soleh bermasalah. Ya. Karena ini jelas. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnul. Oh bukan itu. Alladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu janji Allah yang Maha Rahman akan menjadikan hatinya itu apa? Kasih sayang. Orang itu kalau kasih sayang itu pasti mendahulukan husnul, pasti mendahulukan maaf. Itu pasti. Ya contoh gitu loh. Jadi jenengan kalau pengen sayang ini sudah terbentuk, itu
dengan anak atau yang paling kita cintai, kita bersikap bagaimana? Ya, contoh tadi, anak kita yang paling kita cintai dituduh orang, pasti pertama kita akan percaya anak kita dulu, otomatis itu, ya kan? Ada seorang suami punya teman, itu saking cintanya pada istrinya, saking cintanya itu saya dikabari koncone, Mas, bojoku ngene. Mana lah? Saya begitu sampai rumah tanya istrinya ngomong lain, bla 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 bla, terus istrinya dibaca sama jabatnya omongannya tonggo-tonggo. Itu karena cinta. Itu. Sehingga apa ya rumah tangganya ya udah gitu kan. Nah itu ya wis. Karena apa? Karena memang kalau dalam tuduhan-tuduhan masalah selingkuh, zina itu kan selama nggak ada saksi kan nggak bisa, kemarin kita bahas kemarin kan nggak bisa. Ya kan? Biarpun sedesa itu santer ngomong istri kita selingkuh gitu ya, selingkuh. Kita nggak punya saksi, kita nggak punya bukti, lebih baik dianggap itu kebenaran. Atau suami kita selingkuh punya ini, selama kita nggak melihat, nggak ada saksi ya situ. Gitu. Nggak usah kita mencari-cari. Ya berarti Allah mendapatkan dia. Begitu. Ya tapi kan enggak. Penasaran kita ya, malah boleh sisik melek. Golek-golek. Apa iya? Kok kok ngomong apa iya kok malah mandi gimana? Padahal kita itu dilarang menyelidiki aib itu enggak boleh gitu. Malah di wartawan golek-golek. Nah begitu. Ya. Karena kita sama muslim. Kemudian at-taqwa huna, Rasulullah mengatakan wa yusir ila sadrihi salatan. Jadi Rasulullah mengatakan Fathul Marok. Jadi at-taqwa huna itu begini Rasulullah. At-taqwa huna ini 3 kali. At-taqwa huna. Takwa itu di hati. Maka apa? Maka kita itu tidak harus melisik seseorang. Nah, wong kata apik kena wis to. Ya. Nah, kalau dia itu tersalah, ya dianggap aja terkeliru. Allah mengampuni kita aja sudah. Iya kan? Jadi kalau kita lihat orang yang bersalah, wes kuncinya ngono dulu. Salah ya, dia salah. Begitu kan? Semua itu sudah diampuni. Gitu loh. Ya, itu bisa diampuni. Ini yang lagi kadang kan Ustaz saya dilurus ke, ya terus bisa. Saya bukan tempat umum. Nah gitu kan. Datangi, cara mengingatkan orang itu begitu, bukan depan umum. Kalau kamu ada orang menasihati kamu depan umum, ketahuilah dia itu bukan menasihati, tapi menghujat. Namanya menasihati itu datangi pribadi, ditunjukkan salahnya, caranya begini, solusinya ini, itu menasihati. Ya, apalagi apa itu orang yang punya pengikut, orang punya kekuasaan, gitu kan? Bukan punya kekuasaan itu bukan cuma penguasa, tapi juga termasuk apa? Para guru-guru yang punya pengikut banyak. Saya punya pengikut ribuan, jutaan mungkin misalnya gitu ya. Saya salah gitu. Kemudian itu saya dibuka depan umum, depan abah saya itu kira menghinakan atau menasihati. Itu mencela. Maka caranya bagaimana? Datangi ke rumahnya, kalau lama itu dipegang tangannya, ya gitu ya. Kemudian dinasih pelan-pelan. Disampaikan salahnya ini. Itu adab menasihati begitu. Adab menasihati tokoh. Ya. Bagaimana adab menasihati orang biasa? Rasulullah SAW itu menasihati di depan umum justru. Tapi apa? Dengan tidak menyebut nama. Tapi apa? Menyebut kejadian. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak menghinakan dan langsung kena orang banyak. Ini bedanya. Kalau menasih tokoh itu di depan tokohnya langsung sembunyi-sembunyi. Tokoh apapun, tokoh masyarakat, tokoh agama, sembunyi-sembunyi. Nah, kalau menasih orang awam, orang biasa itu depan umum tidak menyebut nama, tapi menyebut kejadian. Rasulullah SAW mencontohkan saya agak lupa ini kisahnya itu. Jadi kenapa seorang begini, padahal begini. Gitu ya. Kita lanjutkan. Kisahnya begitu.
Nah itu biar apa? Ternyata cara menasihati ada. Ya, itu demikian. Maka takwa itu di sini. Kita nggak tahu siapa yang bertakwa, nggak tahu. Ya, barangkali saat ini kita lebih baik, barangkali. Tapi apakah nanti itu kita akhir ajar kita seperti itu? Apa yang saya ceritakan ya, saya ulangi ceritanya. Saya punya tetangga saya dekat sekali dengan rumah saya. Masa hidupnya itu nggak pernah dalam artian tuh nggak ketok neng masjid, orang ketok arisan, nggak ketok nonggo, dirasani masa desa, gitu kan. Tapi menjelang ajar, tengah sakit sudah parah, tak ceritakan itu singgo pahar ya, singgo periksa itu kasih semua ya, mobil ambulan kasih semua. Padi hari singgo kok. Nah, ajar itu apa? Boleh saya, ini ramahnya. Cono Haji Umar ya pernah deh, gitu kan. Saya datang juga ke rumahnya, katanya gimana deh, gitu. Embuji ya para seorang kabeh iki. Ya wis anu deh, nyebut, zikir, mana tahu. Akhirnya dia apa? Dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis itu turun, saya tinggal, saya datang itu menjelang setelah zuhur, menjelang asar itu. Kemudian saya acara, saya mau juga di rumah, maghrib, dikali meninggal. Saya tanya ke anaknya, Mbak itu dia mau, Pak sempat tani ngobrol, jalur apa orang. Buatan itu Pak tak tidak mau mulai nama kita ketip terus ngerotos di kena enten menjano. Berarti akhir kalimatnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Loh ini enggak Pak? Ini rahasia Allah. Ini bisa pelak bagi saya. Gitu, maksudnya itu buat pelak, maksudnya apa? Itu tanda nyata depan Allah, di depan saya. Gak ada orang seperti itu yang kita nggak tahu akan hayatnya. Nah, jadi saya bingung, tak sholat ke apa orang? Arep tak sholat ke, wong ora tahu sholat, ya kan? Nek gak tak sholat ke, aku ngerti maca syahadat di depan saya, saksinya saya, ya kan? Bingung akhirnya saya. Akhirnya ya wis, saya panggil, saya beranu, tak sholat ning tidak tahu orang-orang, pas dewi. Jadi esok baru busi kae, wong sudah ribut kae, aku mau buka rumah, tak sholat ke, bling, gitu kan? Yang hanya saksinya hanya anaknya yang tahu, keluarganya lah, yang tahu saya sholatkan. Tunggu tuh kita saya sholatkan. Lalu piye? Nek saya sholatkan, yang betul orang mikir, ngomong orang tuh disolatke ya, repot kan ya. Tapi gak tak sholatke, aku ngerti dia itu bersyarat depan saya. Akhirnya saya dewi ya, ini sembuh Gusti Allah saya ngerti aja. Dan seperti itu Pak. Maka teman-teman kita gak balik akhir kita. Lanjut ya. Kemudian, Nara bihasbi imrin minasyarr ayyakira akhul muslim. Jadi maka apa? Di sini Allah menyebutkan seseorang itu dianggap dihitung sebagai seorang yang jelek, ya, ketika dia itu menghinakan sebagai muslim. Perhatikan, sebaik apapun dia, sesoleh apapun dia, sealim apapun dia, ketika dia berani menghinakan saudaranya, itu bukan orang baik. Perhatikan, kalau menasihati di depan itu, menjelekkan depan itu baik atau menghinakan atau tidak? Menghinakan. Pokoknya kalau ada orang berani menghinakan orang lain sebagai muslim, padahal dia masih sholat, masih zakat, masih puasa, masih hafal Quran, begitu ya. Mungkin ada lain-lain banyak amalnya, tapi dia punya salah sesuatu, ya salah saja. Barangkali mengaku ini kita nggak tahu, ya. Tapi kalau kita menghinakan dia, apalagi punya niat untuk menghinakan, punya niat menjatuhkan, punya niat menjelekkan, ya ini niat hati. Terus susah dijelaskan orang itu, kok penting, tak peluang elek. Misalnya gitu, berarti itu kita yang jelek. Susah dari ngerti, saya ngerti, saya ngerti. Orang itu itu orang sekolah, misalnya gitu kan. Yo penisan oke, pesannya yang kapusan, misalnya gitu kan. Oh, tapi dia ngapus sudah dia orang pesannya si kapusan, misalnya gitu ya. Saya ya, ini moral atau itu orang jujur gitu, misalnya gitu. Jadi bisa saja. Nah gitu. Maka di sini apa? Cukup dianggap dia itu orang jelek, syaril, gitu kan. Biasbil mereka minas syaril, gitu kan. Ayat qira'ah muslim. Ini di sini muslim bukan mukmin ya. Muslim. Kalau muslim berarti ada apa ukurannya? Kemarin kita bahas apa? Muslim itu yang kita lihat zahirnya.
Sing penting dheke maca syahadat, sing penting dheke salate nang kiblat, sing penting dheke ya mesti ahli Islam. Gitu. Makanya udah Islam nggak boleh dihinakan. Gitu loh ya. Apalagi yang beda di sini belum sebut tahu itu maka apa? Kullu muslim ala muslim haramun. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya itu haram dan darahnya, wa maluhu hartanya, wa ilmuhu dan kehormatannya. Kan sekalian, ini intinya kuwi ojo seneng nyelek-nyelek wong liya. Muslim lainnya. Ojo seneng musuhan, ini jadi saudara. Ya. Jadi paham ya? Nah begitu, jadi hadis yang ke-35 ini adalah sangat luar biasa. Ini adab. Seandainya kaum muslimin mengamalkan ini, kita akan damai. Ya, akan damai. Baik, termasuk itu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, penutup ya. Sudah jam 8:10 ya. Dan mengingatkan kita, saya lagi mengingatkan kita agar apa? Agar kita menjadi muslim yang baik, ya, muslim yang baik. Perhatikan, saya ulangi lagi ini, cukup dianggap, dikatakan ini biasa, cukup dihisap sebagai orang jelek, orang jahat, orang buruk ketika seorang itu menggunakan muslim yang lain. Ini lah. Maka jangan pernah kita niat untuk merendahkan, menjatuhkan, ngesot ke wong liya jangan. Ya. Nah itu bagaimana? Kita disediakan ya sudah biar saja. Ya gitu ya. Kita minta pada Allah agar kita disediakan kehormatannya oleh Allah dan kita juga bisa menjaga kehormatan kaum muslimin yang lain. Amin. Dan cukup masih mengambil ini aku lupa ada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.